Di suatu malam yang sunyi, bulan mewakili cahayanya untuk menyinari langit-langit malam. Cahayanya pun hingga masuk melalui jendela kamar seorang pemuda. Ah, tidak ada yang menarik di internet belakangan ini. Ia Purna, seorang pemuda tunakarya yang kehilangan arah tujuan hidupnya. Hingga di malam yang sama, muncullah sebuah iklan yang menarik perhatiannya. Heh, memangnya masih ada kebahagiaan untukku? Keluhan Purna menanggapi iklan tersebut. Kesunyian malam membuat Purna berpikir, apakah iklan tersebut bukan hanya sekedar iklan? Hingga Purna pun memutuskan, mungkin tak ada salahnya mencoba. Purna kembali menatap iklan tersebut. Kuharap ini bukan candaan. Bulan purnama pun telah menyapa, dan Purna sudah bersiap untuk kepergiannya. Ia keluar rumah, kemudian melihat ke arah langit. Wah, banyak juga bintangnya. Dikala melihat langit malam, kabut tebal muncul di sekitarnya, dan terlihat cahaya yang sangat terang. Tangga tali menjulur di hadapan Purna. Terdengar suara seorang yang menyuruhnya untuk segera naik. Purna pun menaiki tangga itu, dan tak disangka, ia menemukan sebuah kapal bajak laut yang sangat indah, dan dihiasi dengan hiasan yang mengagumkan. Selamat datang, semoga perjalananmu menyenangkan. Kata seorang kru kapal yang menyambutnya. Hah? Serius nih? Beneran? Bukan cuma mimpi kan? Purna bingung sekaligus kagum melihat geladak kapal yang penuh keramaian. Namun, ketidakpercayaan dirinya menggerogoti pikiran Purna dan berpikir, apa bedanya? Aku masih sendiri. Tak ada orang yang kukenal. Purna menundukkan kepalanya dengan diam. Tak lama, gadis serigala berbaju marun datang menghampiri. Kok kamu ngurung sih? Kita kan sedang di tengah pesta. Ayo ikut. Gadis serigala itu menarik tangan Purna demi dirinya untuk ikut pesta yang sedang berlangsung. Oh iya, aku Gema. Di sini kamu bisa melupakan segala beban masalahmu. Anggap aja ini seperti wisata yang menyenangkan. Senyum dong. Purna pun tersenyum karena sudah cukup lama dirinya tidak berinteraksi seperti itu. Yuk, kita jemput yang lain. Selama perjalanan, Purna melihat banyak hal baru yang belum pernah ia lihat. Dirinya juga mulai mengenal orang-orang baru di sana. Menyantap makanan, lomba minum jus, mendengar Gema bernyanyi. Banyak hal-hal yang mereka lakukan bersama di kapal itu. Suasana menyenangkan tersebut tak berlangsung begitu lama. Keseruan mereka harus terhenti karena muncul seekor paus raksasa yang menyerang kapal. Merepotkan saja. Gema bergegas ke haluan depan kapal, melompat dan memberikan tendangan kuat udara menerjang ke makhluk tersebut. Tangannya berubah menjadi cakar serigala putih untuk melancarkan serangannya. Pertarungan itu bagaikan sebuah pertunjukan yang spektakuler, membangkitkan semangat bagi siapapun yang melihatnya untuk menjadi lebih kuat. Tibalah kapal di sebuah pulau dengan tujuan utama mereka, berburu harta karun. Kelompok terbagi demi memudahkan pencarian mereka. Pencarian harta karun ditemani dengan malam api unggun dan marshmallow yang lezat. Pagi telah menyapa, perjalanan dengan rintangan pun berlanjut. Bertarung dengan buaya raksasa, melewati hutan lava dan rawa hisap, juga memasuki kastil yang menakutkan. Waktu berjalan hingga malam tiba, dan terdengar suara-suara aneh mengiringi tengah hutan. Gema yang selama ini terlihat kuat dan dapat diandalkan menunjukkan sisi lemahnya.
Dia tidak menyukai hal-hal yang horor. Purna pun meyakinkan Gemma untuk tidak ada yang perlu ditakutkan. Akhirnya mereka pun berhasil melewati malam yang menyeramkan itu. Matahari menyinari pagi. Mereka melanjutkan perburuan harta karun hingga akhirnya tiba di gerbang kuil besar yang tertanda pada peta. Dan tak disangka, kelompok yang lain pun tiba di tempat yang sama. Terdapat sebuah batu di sebelah gerbang itu, dengan petunjuk yang terukir sebuah kalimat, "Kekuatan besar membuka gerbang besar." Masing-masing dari mereka sudah mencoba segala cara agar terbukanya gerbang itu. Namun, tidak ada yang membuahkan hasil. Melihat semua hanya terdiam memikirkan bagaimana cara gerbang itu terbuka, Purna berpikir, "Kekuatan besar? Apakah kita harus membukanya secara bersama?" Cakap Purna dalam hati. Lalu Purna pun mengusulkan dari yang dia pikirkan, dan Gemma menyetujui usulannya. Semuanya, mari kita ikut membantu. Ucap salah seorang kru yang ada di sana sembari berjalan mendekati Purna. Orang lain yang ada di sana kemudian menyadari apa yang hendak dilakukan Gemma dan Purna. Tanpa disangka, ternyata idenya berhasil. Gerbang kuil kini terbuka. Harta karun besar yang tak pernah mereka bayangkan berada di hadapan mereka. Namun semua orang hanya dapat menatap dengan pandangan tertegun. Hingga kemudian keheningan itu berubah menjadi tawa riuh bahagia atas keberhasilan mereka. Apa yang bermula pasti akan selalu ada akhirnya. Petualangan menakjubkan yang nampaknya tak terulang untuk kedua kalinya, keajaiban yang hanya datang sekali seumur hidup. Semua telah menaiki kapal, berlayar menuju tempat pulangnya masing-masing. Meski pada akhirnya semua akan kembali ke kehidupannya masing-masing, namun kini ada hal yang berbeda di hati mereka. Bayang-bayang memori yang menjadikan mereka menjadi lebih kuat dan dapat bertahan. Semua membuat ucapan perpisahannya masing-masing. Satu persatu meninggalkan kapal. Hingga akhirnya yang tersisa hanyalah Gemma, kru kapal, dan Purna. Gemma untuk terakhir kalinya menggapai tangan Purna dengan senyum manis terukir di wajahnya, mengungkapkan rasa terima kasih. Izinkan aku memperkenalkan diriku sekali lagi. Namaku Gemma, kapten kapal ini. Terima kasih atas waktu dan kebahagiaan yang telah kamu bagikan ke kapal ini. Semoga suatu saat kita bisa bertemu lagi. Gemma memberikan sebuah kenang-kenangan untuk Purna. Sampai jumpa. Momen berarti selalu dirasa singkat, namun emblem bulan pemberian merupakan sebuah bukti abadinya memori kebahagiaan bersama itu. Tibalah Purna untuk meninggalkan kapal itu. Terima kasih, karena telah memberikan berbagai macam kebahagiaan setelah kau hadir. Mengenalimu adalah sebuah berkah yang berarti. Ya, aku juga tidak percaya awalnya. Tapi kabel terbang itu memang ada. Aku masih tidak percaya dengan cerita anehmu itu. Nih, kamu lihat deh. Kapten kapal itu memberikanku emblem ini. Dan emblem inilah yang selalu mengingatkan diriku pada dirinya. Permisi. Aku dengar martabak di sini sangat enak ya. Aku pesan untuk semua kru kapalku ya. Lembaran foto hitam putih. Aku coba ingat lagi warna bajumu kala itu. Kali pertama di hidupku. Malah ya
Ingat lagi wangi rumah di sore itu. Kue coklat belum warna-warni, pesta di ulang tahun. Dimanapun kalian berada, ku kirimkan terima kasih Untuk warna dalam hidupku dan banyak kenangan indah. Kau melukis aku, lembaran foto hitam putih. Kembali teringat malamku hitung-hitung bintang. Saat mataku sulit tidur, suaramu buatku lelap. Dimanapun kalian berada, ku kirimkan terima kasih untuk warna dalam hidupku dan banyak kenangan indah. Kau melukis aku. Lemar monokrom hitam putih. Aku coba ingat warna demi warna di